Selamat datang di podcast United Way. Bersama saya Kokoh United Dan saya Mardel. Saya Dita. Dan saya Ios. Dan saya Gautama Sindu. Abis mas, orangnya mas. Udah mas. Orangnya abis, cowoknya segitu doang. Saya Kaylee. Saya Ziva. Saya Cilen. Abis juga. Udah. Jangan banyak-banyak, ganti-gantinya. Jadi gini. Saya siapa jadinya? Yang aslinya siapa? Iya. Enggak, orang nggak kenalin. Kayak yang pada kenal aja. Gak usah bro. Orang tuh ngeliat muka gua udah tahu siapa gua. Saya Aquam. Saya Suwarno. Bapak gua. Itu bokap gua. Itu bokap gua. Itu bokap gua. Itu bokap gua. Tiba-tiba saya Suwarno. Bokap gua Tapi ngini. itu ada kan di Ada bio gua. Instagram lu kan. S for Suwarno. Kenapa S for Suwarno? Kenapa nggak Karena- S for Sancho? Karena kalau S for Sancho nggak ada yang mau. Waduh, kenapa dia nggak ada yang mau? Karena Padahal- dia bukan Suwarno. Kalau Suwarno ada yang mau. Kita gua. kenalan dulu. Ya, gua Sanskuy. Gua Aquam. Kami berdua Pondok Indah. Iya. Nggak jelas aja. Tolol banget. Sancho, udah bener tadi itu. Iya. Sancho. Kabar terbaru, nggak ada yang mau sama dia. Kenapa ya dia nggak ada yang mau ya? Padahal kan skill kalau kita lihat kan nggak ada. ada gila lu. Ada. Pemain Chelsea gila lu gitu-gituin. Tapi itu kan yang ini ya, apa namanya itu yang sering banget dibahas gitu kan, si ini nggak mau, si itu nggak mau. Tapi yang terbaru nih. Apa? Tadi kalau nggak salah ada yang ngasih tau gua, ngabarin gua, ini adalah Intel kita ya. Orang dalam itu tangan kanannya Sir Jim Ratcliffe. Jim Ratcliffe nih tangan kanannya dia nih. Tangan kanannya dia, Tangan kirinya. tangan kirinya tidak bertemu. Oh iya. Udah ya, apa Udah. lagi? Jadi siapa tadi, Sesko ya? Sesko kabarnya itu ngefollow akunnya Arsenal. Karena Masa? gosipnya kan yang menjadikan perseteruan untuk memperebutkan pemain Victor Gyökeres ini kan salah satu yang terkuatnya adalah United sama Arsenal. Betul. Gitu kan. Nah, ternyata siapa Arsenal juga kan nyari ininya juga dong, plan B-nya juga kan, opsi lainnya. Opsi lain. Nah, biasanya kan kalau udah follow-followan tuh si Sesko, tahu Sesko nggak? Tahu ini, gue lihat nih ternyata emang bener gue follow Arsenal. Oh iya, Iya. tapi itu following lu. Followingnya dia dong, Oh, iya. gua ngecek di punya dia. Tapi lu tahu Sesko nggak? Tahu. Yang dekat Kebayoran, Hah? Seskoal. Aduh, mas, terlalu mas, joknya mas. Itu si Sesko udah follow Arsenal. Apakah dia cuma kepencet atau dibajak temennya? Bisa jadi dibagi temennya. Dibajak temennya terus si Sesko Instastory I love Allah kan gitu kan bisa aja kan. Ada temennya siapa Ya, tahu ya, sih ya, ya. gitu. Nah, ini akhirnya Berarti ada interest di situ kalau udah sampai follow. Betul. Gua aja nggak follow Arsenal. Berarti kan nggak ada interest. MU gua follow. Bagus. Gitu. Nah, ini kan jadinya bisa ada kemungkinan apakah benar nantinya Victor Gyökeres merapat ke Old Trafford. Jadi dia tembok Old Trafford di sini. merapat. Itu merapat ke Old Trafford. Cuman kan yang jadi permasalahan juga nih Satu, harga. Nah, tuh si Sporting itu kalau nggak salah mau ngelepas tuh 100 juta lebih ya. 170 tuh, bus. Oh, 70. 70 doang, nggak masuk 100 mas, ditawar mas. Kurang Senin juga. harga naik, Senin Senin. baru 100. Ya, naik harga Senin. Itu. Kalau menurut lo gimana? Apakah ada peluang nih untuk bisa dapetin, tapi harganya juga kan lumayan. Kalau menurut gua peluang sebenarnya lumayan terbuka, apalagi dengan si terakhir Gyökeres kan sempat ngomong dulu, sempat viralnya tuh, gua nggak mau main di tim yang nggak di UCL. Oh, Nah itu aja syarat pertamanya kita nggak punya nih. Sadar diri aja kita. Iya, Musim depan betul. nggak di mana-mana kan. Betul. Tapi setelah itu kan udah direvisi katanya nggak apa-apa kan. Udah apa-apa. sempat ada obrolan juga kalau si Gyökeres akhirnya melunak, boleh juga nggak main di UCL pun nggak apa-apa. Melunak dia, melunak. Iya. Melunak. Tulang lunak. Ayam tulang lunak Udah dah. kayak ini, cakwe nyender. Cakwe nyender mulu kerjaannya gitu. Nah, dari situ menurut gua udah lumayan tuh ada peluang lanjutannya. Cuma emang secara harga udah berulang kali MU ketipu dengan harga besar. Berulang kali MU ketipu. Cengcet. Lanjut. Terlalu konten Mas Ios, Mas. Oh iya. Maaf, ada musisi di sini. Ada musisi. Nah, tapi berulang kali MU tuh ketipu sama player yang kelihatannya di liga lain wah banget.
terus abis itu beli dengan harga selangit, tiba-tiba sampai ke Liga Inggris main di Old Trafford, nggak sebegitunya. Udah berapa kali kita kayak gitu. Walaupun kalau ngomongin Sporting, Bruni sih oke, jujur oke. Tapi kan kalau pemain depan udah berkali-kali yang kelihatannya di liga lain Dardedor ternyata waktu ke Liga Inggris nggak sebegitunya. Nah dari situ menurut gua sih tahan dulu dah. Apalagi ini baru 1 musim. Yang dia viralnya kan istilahnya baru 1 musim kita ngedenger dia. Walaupun emang jagonya udah dari kemarin gitu. Mending yang pasti-pasti aja kalau buat MU. Seperti kemarin Cunha gitu. Betul. Nah kayak gitu-gitu modelan kayak gitu menurut gua malah lebih oke dah. Udah Premier League proof, udah nyampe. Udah nyampe. Tapi kan salah satu urgensi United itu adalah mencari goal getter, mencari striker. Yang kemarin juga kan striker kita Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, yang dia nahan doang. Ya udah nahan aja. Orang nahan mulu. Dengan adanya Victor Gyökeres yang musim lalu itu kan dia main 52 games, 54 gol. Lebih banyak golnya daripada gamesnya. Iya tuh. Tapi mainnya di mana? Portugal. Nah, porsi tukang Gali. Leo Galilei. Galileo Galilei. Itu. Tiba-tiba penemu lampu. Apa sih dia nemu apa? Penemu ini Gyökeres. Itu. Nah, dari situ. Kalau ngomongin lagi Sporting ya sama Amorim udah kawin lah istilahnya. Mereka berdua udah ngerti satu sama lain. Andaikan saat itu datang. Udah terus gimana? Sedikit. Sorry, ini bukan Mas Yos. Andaikan nih. Nggak punya opsi lain terus ya udah kita kepepet banget nih Gyökeres. Menurut sobat kepepet banget di Gyökeres. Gyökeresnya yang kepepet ke MU itu mah. Bukan kitanya kepepet Gyökeres. Nggak, kita bermain ini aja what if. What if ya. Seandainya tidak ada opsi terus ternyata yang disimpan-simpan nih pemain-pemain yang harusnya dijual. Wah, alhamdulillahnya laku semua gitu. Uang melimpah. Terlalu. Uang melimpah, harta bertambah. Sahahaha tuh ya. Lalu kita naik haji. Gitu, menurut lu gimana? Worth it nggak untuk ngambil Gyökeres dengan catatan tadi 52 games, 54 gol? Walaupun gua skeptis dengan MU beberapa musim ke belakang ketipu sama liga-liga lain, pemain-pemain top liga lain. Zirkzee di Liga Italia kurang bagus apa? Player ini kan masuk team of the season kan? Dia masuk situ kan? Si terakhir sebelum masuk ke MU. Berarti kan dia udah top-topnya Liga Italia tuh istilahnya. Ke Liga Inggris begitu juga akhirnya di MU nggak banyak terasa. Walaupun udah kayak gitu menurut gua worth to try. Kalau si Gyökeres kenapa? Karena badannya stare. Istilahnya yang mau fighting. Gitu. Nah, Liga Inggris tuh yang kayak gitu itu menurut gua oke lah, bisa lah worth to try. Tapi ya agak skeptis itu tadi gua sebenarnya gitu. Tapi peluang itu tetap banyak. Iya. Karena tadi si Sesko follow Arsenal. Gyökeres nggak tahu kan follow siapa. Belum follow siapa dia. Follow Kendall Jenner. Nah, si tiba-tiba tuh. Beloknya terlalu jauh, Mas. Tahu kan. Gitu. Nah, tadi juga ngomongin pemain-pemain yang tersimpan nih. Karena gue baca ya di salah satu artikelnya di Athletic. Sorry nih, saya kan sobat literasi. Atletik banget nih. Atletik banget. Oke, gimana nih? Atletik Bilbao. Kenapa? Atletik ngomong apa? Jadi, gue mengutip ya. Dari Atletik? Dari Atletik. Oh, ini ilmu nih. tulisannya Mark Tritley. Bisa langsung aja, Mas. The last time Manchester United agreed the sale of first team squad member this early in summer was more than a decade ago. Artinya? Jangan merokok di SPBU. Itu, catat. Baru tuh jokes. Baru banget. Zaman dulu tuh. Apa tuh artinya? Ya, apa? Sorry, saya terakhir. Hari ini saya absen Duolingo soalnya. Udah, nggak buka ya hari ini. Udah kasih ya. Terakhir kali Manchester United itu setuju untuk berdagang. Menjual. Ada pemain MU yang diincar sama tim lain terakhir kali itu satu dekade yang lalu. Yang itu mana ketika satu dekade itu berarti berapa? Satu dekade sama dengan berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun gitu. Berarti 10 tahun yang lalu tuh MU punya pemain yang diincar sama klub lain. Setelah itu sampai sekarang nggak pernah ada pemain MU diincar sama klub lain. Dan pemain tersebut adalah Alexander Butner. Itu pun nggak sebegitunya ya. Jujur dulu dah, ya nggak? Iya, benar. 10 tahun yang lalu zaman siapa tuh? Zaman 2014 berarti ya? Moyes. Ferguson 13 kan? Moyes berarti. Moyes atau peralihan Moyes Ryan Giggs terus ke Van Gaal. Iya. Bisa jadi kan? Zaman-zaman itu berarti. Iya, dia dibeli ke Dinamo Moskow.
Dan itu pun yang tertarik sejujurnya. Dinamo Moskow. Tamiya. Iya. Dikilik gak tuh? Iya. Dikilik. Dikilik itu. Yes. Nah, sekarang balik lagi nih. Nggak, berarti secaur itu ya sebenarnya ya? Nggak tahu ya, apa sih Caur yang menyebab kayaknya Manchester United ini nggak seksi lagi di mata dunia. Dan ya itu dia, MU tuh kebanyakan ketipu di bursa transfer dengan ngebeli dari liga lain yang kelihatannya wah, sampai ke Liga Inggris nggak jadi apa-apa. Dan nggak kejual akhirnya, nggak kemana-mana. Martial. Oh iya, Martial. Tapi pada akhirnya nggak kejual juga tuh. Maksudnya, Pogba. Kita ngebelinya mati-matian pakai jersinya Ibrahimovic. Oh iya bener. Iya. Pakai jersinya Ibrahimovic. Iya. Kita belinya tuh. Itu juga akhirnya nggak kejual. Iya. Nggak oke. Sekarang Sancho. Sebelum ke MU kan banyak yang ngadang-ngadang, wah bagus nih. Ternyata sama juga. Dari Dortmund ke MU juga begitu. Sama ada pemain yang ada tapi kayak nggak ada. Siapa tuh? Malaysia. Nah tuh. The Myth, the Legend. Dia Malaysia. Itu dia. Ya kan apalagi kemarin tuh hadir tidak ada rupanya. Jangan sebut namanya. Pemain yang sebenarnya udah musim lalu ya. Tapi dipinjemin terus sekarang udah balik lagi ke United. Karena siapa namanya? Leon. Diego Leon. Ya, Diego Leon tuh Desember. Ya, musim lalu. Agree-nya Desember itu pembelian pertamanya Amorim. Oh iya? Ya. Oke. Itu pertamanya Amorim ngedatengin player tuh. Dan belum bisa main karena kan kemarin udah kelewat. Baru bisa nanti di musim depan. Dia kan posisinya bek kiri. Nah, di bek kiri kan numpuk. Nah, sama tuh satu lagi yang kadang hilang kadang muncul juga tuh selain Malaysia. Luke Shaw, terus apa? Sembuhnya kalau udah mau main Liga Inggris. Iya. Liga Inggris ini di timnas Inggris. Timnas Inggris sama ada pemain baru di kiri. Iya. Kalau pemain baru sembuh. Itu juga sama tuh. The Legend, bener. Nah, menurut gua Luke Shaw sih udah selesai sih. Luke Shaw menurut gua udah nggak bisa lah. Karena kita udah kayak gini tuh berapa season berarti? Udah nahan Luke Shaw tuh berapa season? Mencoba untuk cari backup sebentar deh, ntar Luke Shaw balik, dia lagi yang main. Udah berapa season kita kayak gini dan ternyata nggak oke juga, nggak bisa. Harus dipatokin satu orang yang emang bener di pos itu, gitu. Menurut gue emang harus cari orang yang beneran dan yang kayak model cari orang beneran. Maksud lu gimana orang beneran? Yang ada orang-orangan toko cat begini. Enggak kan? Yang gini dulu, yang di bengkel begini. Yang tangannya begini satu. Yang bisa istilahnya tiap match main gitu, nggak yang kayak hilang-hilangan kayak Malaysia, kayak Luke Shaw, kayak gituan. Jadi Malaysia gimana tuh? Kan dia sempat ini kan kemarin dipinjemin ke PSV gitu kan, terus katanya juga mau PSV-nya nggak perpanjang juga pada akhirnya. Itu kan menandakan kalau semakin makin tim lain, wah PSV enggak berarti ada sesuatu nih. Oh, iya. Kita jangan dah gitu kan. Nah sesuatu itu menurut lu apa? Karena banyak banget pemain-pemain yang kayaknya kita nggak butuh-butuh banget, tapi banyak ada. Nggak ada ininya, demand-nya nggak ada. Karena kan menurut teori ekonomi yang diutarakan Adam Smith ya. Dari segitiga ekonomi. Jangan memilih aku bila dekat bisa set. Itu kan nggak ada demand ya pemain United tuh yang dipinjemin ternyata kayak balik lagi mental lagi gitu. Sancho juga kan mental lagi dibalikin. Chelsea-nya juga bahkan kemarin gue sempat baca berita nggak tahu di Atletik. Bukan. Kurang jauh main lu. Oke, abis ini gue baca dah. Baca di Atletik. Abis ini gue The Sun di Atletik baca gue. Yeah. Oke, kemarin padahal ada yang upload tuh katanya sampai Chelsea mau mulangin bayar juga nggak apa-apa. Abis begitunya kan, wah terlalu mas. Kayak gini banget ya, kayak gimana banget ya. Ambil dah, nggak apa-apa. Ambil. Gue yang bayar nggak apa-apa. Gue yang bayar nggak apa-apa. Soalnya udah gitu. Ya itu jadi masalah-masalahnya MU dan sampai sekarang yang juga menurut gua cukup jadi masalah tapi belum ada rumor sama sekali, kiper. Wah iya. Sama kalau back striker kan kita juga udah ngerasa dan udah mulai ada rumor. Ada kabar terbaru. Apa? Gue baca lagi di Atletik. Siapa lagi nih Atletik nih ngomong? Atletik bicara. Kalau ngomong kiper, Onana Bayindir, ternyata kita juga melakukan suatu perbuatan dari sisi penjaga gawang. Jadi Tom Hinton itu ditambahin lagi kontrak satu musim. Enggak itu nggak memecahkan masalah juga bang. Maksud gua. Yang penting kan berita bro. Iya sih. Kabar, fakta. Tambah satu musim. Tom Hinton. Yang mana itu juga season kemarin kagak pernah main juga.
Pre-season. Ya itu maksud yang di situ kan kiper juga kan sepanjang musim kemarin kan kita keluhannya kiper mulu. Oh iya. Iya nggak? Selain striker yang jadi keluhan kita tuh mengeluhkan tentang kehadiran kiper yang emang bisa bikin ketenangan back-backnya. Karena back MU kan deg-degan mulu. Kembang kemis mulu jantungnya. Karena emang kipernya ya begitu, kita tahu bareng-bareng ya gimana satu shot satu gol. Dan udah dikasih kesempatan berulang kali juga sama-sama juga. Bayindir pun awal jadi harapan, tapi makin kesini juga makin sama, nggak ada bedanya. Nah, gue menunggu sebenarnya dari MU justru ada rumor, minimal rumor dulu deh. Kalau ada rumor berarti kan MU ada kepikiran. Terjatuh dan tak bisa. Terlalu rumor mas. Rumor tapi. Iya. Nah, berarti kan kalau ada rumor buat MU udah punya kesadaran kalau kita butuh nih, gitu. Jadi, ketertarikan untuk nyari kiper. Nah, sampai sekarang berarti anteng-anteng aja percaya kepada Onana. Atau digendam. Bener juga. Atau digendam. Kalau dia dari Jepang, Gundam. Kalau dia dari dangdut, gendam. Gitu. Itu sih gua menunggu adanya rumor akhirnya MU tertarik dengan si kiper baru karena Onana dikasih kesempatan juga pada akhirnya nggak bisa menunjukkan kalau dia bisa jadi penjaga gawang MU yang solid gitu sama si backnya. Karena kalau kata orang-orang, apa tuh? Coba kasih tahu. Ke pasar beli rotan, cakep. Belinya sama Mbak Puan. Cakep. Sukses itu bila kesempatan bertemu dengan kemampuan. Iya. Onana udah dikasih kesempatan satu musim ini. Betul. Kemampuannya nggak ada. Menurutku begitu. Jadi nggak kawin tuh kemampuan sama kesempatannya banyak, tapi kemampuannya yang nggak kunjung muncul. Padahal kita tahu lagi-lagi datang dari liga lain dan ternyata masuk Liga Inggris begitu. Itu yang jadi masalah. Makanya gue skeptis sama pemain-pemain top dari liga lain. Ya coba mas dibaca, kacamata saya perlu ganti nih kayaknya, nggak kelihatan. Oh, closing bahas Mumemo. Nih, selain Gyökeres, transportasi dengan 3 roda. Apa? Bemo. Buemo. Iya, terus. Nih, salah satu saga transfer yang kayaknya masih tarik ulur kan. Buemo nih, gimana? Kalau ini nih? gue setuju 100%. Liga Inggris. Liga Inggris approve, udah nyampe. Kalau kalau menurut gua udahlah itu tuh Liga Inggris saja. Ngambil aja yang dari model-modelan Southampton gitu-gitu. Ya udah sekalian aja gitu Hove and Albion gitu. Apa? Hove and Albion. Ada depannya dong. Oh, apa tuh? Brighton. Iya, itu. Nggak baca di Atletik sih. Biasanya orang apalnya Brighton-nya kan? Nggak apal belakangnya kan? Ya gua apal belakangnya gua. Santai aja gua. Gitu-gituan aja. Gitu. Model yang pemain klub di peringkat tengah ke bawah aja udah ambilin yang kelihatannya bagus dari tim-timnya. Atau yang kelihatan mau. Nah, yang kelihatan mau. Udah lah kayak gitu lah. Ya, karena kalau Liga Inggris tengah ke atas kan istilahnya rival-rival tuh isinya. Kalau mau narik pun pasti dipatokin harganya sebegitunya dan seringnya kalau ngambil dari rival ada klausul-klausul yang lawan kita jangan main. Nah, kan ada kayak gitu-gitunya biasanya kalau dari rival-rival. Cuma kalau tengah ke bawah tuh udah scouting yang kayak gitu-gitu aja menurut gua oke lah. Yang udah Liga Inggris approve lah pokoknya. Liga Inggris jadi nggak peduli dia dari tim yang mungkin lebih besar dari klub sebelumnya gitu kan. Van Dijk di Liverpool kan juga Southampton awalnya. Oh iya. Gitu. Morgan Schneiderlin MU kan juga Southampton awalnya. Harry Maguire Leicester. Nah, Maguire juga pada akhirnya kan oke juga walaupun awalnya agak goyang. Ya tapi kalau misalkan gua membuat sebuah konklusi dari perbincangan kita hari ini, jadi gua berasumsi ataupun memiliki opini itu ada dalam satu kesimpulan. Apa nih? Biarkan ini ntar musik sedih gitu ya, kasih musik sedih gitu ya. Pakai ini biola terkecil di dunia. SpongeBob tuh, itu SpongeBob tuh. Jokes Squidward. Kalau kita sebagai fans ya, point of view-nya gue sebagai fans gitu. Gue juga. Iya, lu juga. Atau mungkin yang nonton nih merasakan hal yang sama, menjadikan cerita transfer ini ya udah sebagai bumbu-bumbu. Nggak ngapain harus begini, bukan doa pulang gitu. Menjadikan berita-berita transfer ini sebetulnya ya udah sebagai bumbu-bumbu ada yang ada di dalam sepak bola. Kan? Kalau gue secara pribadi, siapapun yang masuk nantinya ke United, bagaimanapun nanti, I don't give a fuck, man. I don't give a fuck. Artinya? Fuck! Gue nggak perlu siapapun yang masuk United gitu kan. Karena ya untuk mengawali season ini udah lama banget buat gue itu set your lower expectation.
Because there are so many days and we are famous. gak ngerti. Pokoknya serendah-rendahnya ekspektasi gitu. Nikmati aja menang, kalah. Ekspektasinya kita berakhir di 14 juga nggak apa-apa. Karena musim ini 15 gitu. Jangan. Oh jangan, gimana? Minimal 11. Oh, 11. Oh, musim ini 13 kita? 13. Berarti minimal 11? 11, Oke, itu dia. oke. Itu, jadi enjoy aja. Kalah, mumet, menang, Happy. Sama satu lagi. Gue tuh udah ngeciriin MU musimnya bagus apa nggak itu dari pramusim. Kalau pramusim ngelawan tim yang seolah-olah ini tim jauh banget sama MU tapi kita kalah, walaupun itu pramusim mainnya bercanda apa gimana nggak serius, tapi kalau sampai kalah berarti itu udah tanda-tanda. Udah berulang kali gue ngeliat MU dari pramusimnya kayak gitu. Terakhir kali itu waktu MU main di Thailand. Zaman Mayas tuh. Iya, ngelawan Thailand All Star ya. Singa All Star namanya. Iya, dan kita kalah kan waktu itu. Iya. Nah, di situ gue udah, kok kalah? Nah. Bener aja, musimnya goyang. Udah, dari situ aja udah kelihatan. Kalau pramusimnya, walaupun mainnya nggak serius, tapi pramusimnya lumayan oke, ada gol, bisa menang. Nah, itu bisa lah, MU. Lumayan. Ya, apapun itu yang diharapkan, yang dibutuhkan sama pelatih, mudah-mudahan bisa dapat semua. Amin! Ya kan, bisa cepet fit sama Amin! Dan juga saya tidak mau membahas Arab nih. Iya. Ya kan, taktik sama strateginya Amorim. Ya, tapi doa kan? Doa. Ya udah, amin. Apa istilah anak sekarang itu? Manifestasi. Manifestasi, ya itu dia. Udah, itu aja. Itu aja. Closing. Sampai jumpa di United Wave Podcast selanjutnya. Bye-bye.